Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini akibat musim kemarau semakin meluas dan menjadi bencana yang sering terjadi semenjak Februari lalu. Untuk membahas lebih lanjut terkait update terkini Karhutla di Aceh, kita telah terhubung bersama Kepala BPBA Dr. Ilyas. Assalamualaikum Pak Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laporan dari Pusdal-of BPBA, hari ini total lahan yang terbakar di Nagana Raya itu sudah meluas ya. Artinya sudah 13,5 hektar. Dengan prediksi kerugian itu mencapai 2 miliar. Tapi barusan saya berkoordinasi dengan Kepala BPBD setempat yaitu Kabupaten Nagana Raya, bahwa titik api yang ada di Nagana Raya itu sudah padam. Ya baik Pak Ilyas, hingga saat ini lokasi-lokasi mana saja Pak yang terdampak karhutla ini? Untuk saat ini, sejauh ini? Ya, untuk saat ini memang kemarin itu ada di perbatasan antara Kabupaten Nagana Raya dengan Kabupaten Aceh Barat ya sampai hari ini. Makanya tadi pagi kami atas nama pemerintah Aceh itu sudah menugaskan tim dari BPBA untuk membawa seperti pompa, selang air, kemudian pakai lauk paut, tempat tidur, kemudian matras dan selimut ke Kabupaten Nagana Raya dan Aceh Besar. Baik, kabarnya saat ini ada beberapa lahan yang terbakar belum berhasil dipadamkan. Apakah ada kendala, Pak? Sebenarnya memang ada kendala ya. Kendalanya, tapi kami untuk penanganan karhutla ini kita tetap berkoordinasi. Kita juga ada di LHK dalam hal ini, kemudian ada TNI Polri. Saya tadi pagi juga berkoordinasi dengan Bapak Kapolda ya, makanya yang sangat dibutuhkan saat ini yaitu pompa karena titik api dengan jalan besar itu agak jauh. Kalau kita bawa mobil pemadam ke lokasi itu agak sulit untuk masuk ke lokasi tersebut. Ya baik, Pak Ilyas, dari seluruh kejadian yang ada berapa banyak karhutla yang tercatat untuk awal tahun 2021 ini, Pak? Kalau berdasarkan catatan yang ada di kami bahwa kebakaran hutan terjadi di Aceh, di seluruh Aceh itu ada sekitar sekitar 75 kali ya kejadian karhutla yang mendominasi yaitu 37 kali kejadian dengan total lahan terbakar sebesar 107 hektar ya. Mungkin yang paling besar kemarin itu di Aceh Selatan ya. Sekitar Aceh Selatan itu sampai hampir 50 hektar lebih yang terbakar di Aceh Selatan. Baik, melihat bahwa dari kondisi yang ada, apakah ada personil yang ditambah ke lapangan? Oh itu pasti. Saya dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita tim untuk penanganan karhutla ini bukan BPBA aja, tapi kalau dari pemerintah Aceh itu ada DLHK, ada TNI Polri yang selalu mendukung kita di lapangan. Ya baik Pak Ilyas, untuk sekarang ini upaya apa saja yang sudah dilakukan mengingat karhutla ini semakin hari semakin meluas Pak dari pihak BPBA sendiri? Saya rasa upaya kita itu untuk kejadian yang pertama kan pemerintah Aceh dalam hal ini khususnya BPBA mungkin ya seperti saya sampaikan tadi itu kita tetap mendukung untuk penjagaan penanganan karhutla ya di kabupaten kota, bukan di Nagan aja, tapi kita merupakan salah satu ujung tombak untuk penanganan karhutla ini. Tapi persiapan kita itu yang pertama kita kan memberi pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal ini jangan membakar hutan sembarangan. Itu yang paling pokok.
Karena semua kejadian ini itu adalah ulah tangan manusia ya. Ulah tangan manusia. Dalam hal ini kita memberi pemahaman yang pertama kepada masyarakat kita yang ada di seluruh Aceh, bukan di Nagana Raya aja. Karena saat ini kan pergantian musim dari musim hujan kemarin ke musim kemarau ini itu memang dari bulan Maret sampai April itu terjadi kebakaran hutan yang meluas. Bukan di Aceh aja, mungkin di seluruh Indonesia. Mungkin itu. Baik, sulitnya menjangkau air, Pak Ilyas, dan kalau kita lihat di sini menurut kabar, tim di lapangan itu sulit menjangkau air untuk melakukan proses pemadaman. Kira-kira lokasi mana saja yang harus diperhatikan oleh tim pemadam sendiri, Pak Ilyas? Mungkin, ya, memang saya tadi sudah sampaikan bahwa termasuk di Nagan dan Aceh Besar hari ini mungkin jauh dari jalan raya. Kalau kita andalkan dengan mobil pemadam kebakaran itu sulit masuk ke lokasi. Oleh sebab itu ya mungkin ya kita juga di samping menyediakan mobil-mobil tangki atau supor air untuk pasukan pemadam yang ada di lokasi, yang paling penting hari ini kita membuat saluran pembatas ya. Membuat saluran pembatas untuk mengunci area-area yang terbakar sehingga api tidak menjalar ke daerah lain. Nah, ini mungkin upaya-upaya kita, tapi saya hari ini kami BPBA Aceh tetap bersama-sama dengan BPBD setempat memikirkan terhadap kebakaran hutan dan lahan gambut ini. Baik, terakhir Pak Ilyas, himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ataupun mungkin kepada seluruh tim yang bertugas untuk melakukan pemadaman, Pak, agar karhutla ini tidak terus meluas. Ya, mungkin kalau harapan kita ya, kita berpesan kepada masyarakat. Mungkin yang pertama khususnya terhadap bencana, bukan kebakaran hutan aja, yang penting dengan bencana ya. Yang penting kita harus harmoni dengan bencana. Mari bersama-sama kita melakukan upaya pengurangan risiko bencana, karena penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Baik pemerintah maupun masyarakat dan berbagai elemen termasuk di dalamnya mungkin media itu sendiri. Itu mungkin harapan-harapan kami dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Baik, terima kasih Pak Ilyas atas waktu dan informasinya dan selamat bertugas kembali Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara kita